Kalau memang Bapak yang di sebelah merasa bahwa kitalah yang melenceng dari ajaran yang sebenarnya, bagaimana terciptanya Muslim? Siapa yang menciptakan Muslim? Apa yang membuktikan bahwa Muslim itu benar-benar benar? Gitu. Oke, baik. Jadi gini, adik mengatakan murid Yesus. Yang mengajarkan adik ini Pak Prabowo. Jokowi nggak pernah ngajar adik tentang ajaran-ajaran tersebut. Habis itu adik mengaku murid Jokowi. Nah sama, Anda menjadi Kristen, Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan. Yang mengajarkan kekristenan itu Paulus in the gang. Yesus mengajarkan Yudaism. Bagaimana dia berseru Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Orang-orang Israel diseru Yesus. Yesus tidak pernah menyeru di luar Israel. Hanya Israel, Israel, Israel. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nggak pernah dia mengatakan aku diutus untuk seluruh manusia. Nggak ada itu. Nah itu yang pertama. Jadi adik ini murid Paulus, bukan murid Yesus. Catat itu baik-baik. Kemudian yang kedua, apa bukti Muslim? Muslim itu artinya berserah diri. Seluruh nabi, termasuk Adam, Yesus, semuanya berserah diri. Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Tuhan, melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Berserah diri Yesus, melakukan segala apa yang diperintahkan Bapa dan mengatakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Bapa. Yesus berserah diri. Yesus menyebut dirinya sebagai juru selamat. Selamat bahasa Indonesia, bahasa Ibraninya shalom, bahasa Arabnya salam, akar kata dari Islam. Islam ini damai sejahtera. Islam ini adalah juru selamat. Selamat berarti Yesus ketika dikatakan juru selamat, Yesus adalah juru Islam, bukan juru Kristen. Lalu apa kemudian bukti kebenaran daripada Islam? Bukti kebenarannya dari Bible. Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, nomor 7, nomor 8, nomor 9, 10, 11, 12, 13, sampai 15. Apa inti dari pengajaran Yesus? Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh Hamed, roh kebenaran itu tidak akan datang. Roh Hamed katanya. Dalam bahasa Yesus, bahasa Aram, dia mengatakan roh Hamed, ismuhu Ahmad. Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, yang bernama Ahmad itu tidak akan datang, yaitu sang pembawa kebenaran. Apabila ia datang, dia akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran, pengisapan dunia akan dosa. Dan ketika ia datang, seorang penolong lain ini, dia akan memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Gitu, silakan. Saya percaya Kristen karena saya percaya 10 hukum itu ditulis langsung oleh Tuhan. Siapa yang menulis Al-Quran? Apakah manusia atau Allah sendiri yang menulis Al-Quran? Maaf ya, sekali lagi kita sharing lagi. Kan gimana ya, Kristen itu hanyalah nama. Yang sebenarnya itu iman kita. Kristen itu hanya nama. Kamu Muslim, kamu benar. Saya Kristen, saya benar. Tidak ada yang benar. Yang penting intinya gak ada yang benar di dunia ini, semua tergantung kepercayaan kita masing-masing. Saya percaya Kristen karena 10 hukum dibuat sendiri oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang menulis sendiri 10 hukum. Bagaimana dengan Al-Quran? Siapa yang menulis Al-Quran? Oke, baik. Adik ini terlalu kejauhan menipu. Entah tujuannya nipu saya. Tidak menipu. Itu yang saya pelajari dari kecil, dari saya sekolah. Adik mengatakan Yesus sendiri menulis 10 hukum. Iya. Dalilnya? Ada diceritakan di dalam Alkitab. Di dalam gereja. Saat itu, mana Yesusnya? Yesus tidak pernah menuliskan Torah. Yesus tidak pernah menulis Torah. 10 hukum di atas gunung. Mana ada Yesus di situ? Kejadian wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam terjadi 1400 kurang lebih sebelum Masehi. Yesus ibunya ngeden di abad pertama Masehi. Jangan nipu. Saya nggak nipu karena saya belajar dari kecil. Dari gereja. Musa menyelamatkan bangsa dan dia naik ke gunung dan Tuhan sendiri yang menulis 10 hukum itu. Tuhan bukan Yesus. Nah, itu salahnya tuh. Karena saya percaya Yesus adalah Tuhan, Bapak. Oh, salah. Kenapa Anda gunakan kitabnya Yahudi kalau begitu? Karena Paulus itu, saya percaya Paulus itu dia cuma orang yang diutus Tuhan untuk menulis kitab. Tuhan yang mana yang mengutus Yesus? Yang mengutus Paulus? Yesus itu hanya nama, tapi dia tetap Tuhan. Kata siapa Yesus itu hanya nama? Yesus itu anak orang. Jangan dihilangkan ibunya. Anaknya Ibu Maria. Kenapa dia anak orang? Karena dia turun ke bumi untuk menebus dosa-dosa kita. Kata siapa? Karena itulah Tuhan Yesus. Dia adalah orang yang paling rendah hati. Dia adalah orang paling rendah hati. Tuhan mana yang rela turun ke bumi menjadi manusia? Tuhan mana yang rela turun ke bumi menjadi manusia, menebus dosa-dosa manusia? Tuhan mana yang rela menjadi najis seperti manusia? Coba. Itu bukan Tuhan, Adik. Di mana Yesus mengajarkan pola yang Anda katakan tadi? Di mana? Itu doktrin, itu dogma gereja, itu semua yang Anda sampaikan itu doktrin gereja.
Untuk membuktikan saja bahwa diri Anda ini pengikut Yesus aja nggak ada. Susah Anda buktikan. Pertama, Anda loncat 10 hukum. Anda tahu nggak 10 hukum itu dianggap sampah oleh Paulus? Saya nggak tahu. Nah, Filipi 5 nomor 8 Paulus menganggap, Filipi 3 nomor 8 Paulus menganggap bahwa hukum Taurat itu adalah tinja, sampah. Anda baca Galatia 2 nomor 16, tidak ada orang dibenarkan karena menjalankan 10 hukum perintah itu, nggak ada. Bahkan di data 21-nya Paulus mengatakan, engkau sia-sialah kematian Yesus bila engkau mengharap ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Maka sia-sialah kematian Yesus. Nah, menurut adik ini, ada nggak kebenaran dalam 10 hukum tadi? Ada nggak? Ada kebenaran dalam 10 hukum. Berarti sia-sia penyaliban Yesus. Karena manusia sudah banyak berbuat dosa. Mana yang betul, adik? Galatia 2:21, bila kau menganggap ada kebenaran di Taurat, maka sia-sia kematian Yesus. Nah, mana yang betul? Taurat atau kematian Yesus? Semuanya betul. Ya, aduh gila ini. Bagaimana Anda mengatakan semuanya betul? Paulus mengatakan kalau ada kebenaran di Taurat, maka sia-sia kematian Kristus, Yesus. Kalau ada kebenaran. Ketika Anda mengatakan dua-duanya betul, hancur sudah. Jika engkau mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus Kristus. Makanya berarti kita bisa membunuh. Kalau nggak ada 10 hukum? Ya itulah yang dipraktekkan agama Kristen mula-mula. Jadi saya pribadi sampai sekarang saya masih menerapkan 10 hukum. Dan berarti sia-sia kematian Yesus. Nggak sia-sia, karena namanya manusia pasti tetap berbuat dosa. Nah, ajarin Paulus begitu. Ajarin Paulus begitu. Jangan mendoktrin keblingon. Dengan hukum kita mengenal dosa. Nah, dengan sekarang hukum begini. kita mengenal dosa, maka nggak ada yang sia-sia. Oke, baik. Sekarang begini. Ada nggak perintah Tuhan bahwa 10 hukum itu untuk diberikan kepada bangsa lain selain Israel? Bagaimana? Ada nggak perintah Tuhan di dalam kitabnya Yahudi PL 10 hukum itu diperintahkan untuk bangsa lain? Ya. Tadi Bapak sendiri yang bilang kan, ada kan ayat yang dibilang, jadikanlah semua bangsa muridku, semua bangsa. Yang 10 hukum bangsa. tadi. 10 hukum tadi. 10 hukum ini kan dari Tuhan. Kalau murid Tuhan harus dengar perintah siapa? Tuhan. 10 hukum dari Tuhan. Oke. Ajarlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Ya kan? Ada nggak perintahnya kemudian untuk menuhankan Yesus? Ada nggak perintahnya untuk menuhankan Yesus? Gitu. Iya. Oke, kita pelan-pelan ya, maaf ya. Saya juga orang yang salah. Kalau memang pendapat saya adalah doktrin, biarlah itu menjadi kepercayaan saya. Buat teman-teman yang merasa pendapat kalian benar, biarkanlah itu menjadi pendapat kalian. Jadi janganlah kita saling merendahkan satu sama lain ya. Iya. Silakan. Udah sampai di mana tadi? Aduh, jadi pusing gara-gara ajarlah mereka, kata Yesus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk menuhankan dia? Nah, justru di situ Tuhan itu, menurut saya ya, justru Tuhan tidak pernah membilang untuk menuhankan kita. Berarti salah Anda ini. Enggak dengan Yesus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Ya. Berarti harus melakukan yang diperintahkan Yesus. Kalau melakukan yang bukan diperintahkan Yesus, ya bukan pengikut Yesus dong. Begini ya, itulah murid. Sama seperti di sekolah, ada aturan dan anak-anak murid pasti ada yang melanggar. Apa berarti dia bukan murid sekolah itu lagi? Oke, berarti Anda mengaku sebagai murid yang melanggar gitu? Ya, karena saya mengaku. Anda melanggar. Ya, karena saya merasa saya bukan manusia yang sempurna. Saya merasa pasti di semua hukum ada pasti yang saya langgar. Dan saya bukan manusia yang sempurna seperti Bapak. Saya mengaku ada pasti yang saya langgar gitu. Sekarang gini. Mungkin pernah. Sekarang ketika Yesus mengatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Ada nggak perintah Yesus untuk menuhankan dirinya? Ada nggak? Tidak. Karena terus kenapa dituhankan? Karena kita percaya Yesus. Lah, kalau percaya Yesus berarti harus percaya kepada perintahnya. Anda percaya apa kepada Yesus kalau perintahnya aja Anda langgar? Oke, kita pelan-pelan ya. Begini, saya percaya Tuhan, saya tuhankan Tuhan. Tapi kalau memang saya berbuat dosa, ya sudah, saya minta maaf sama Tuhan. Cuman gimana ya? Sorry ya, aku jadi gaptek baca komen. Sorry ya teman-teman.
Eh, eh, boleh saya baca Alkitab nggak? Boleh. Silakan, Dek, silakan. Ya, saya baca dulu, saya buka Alkitabnya ya. Boleh. Oh, ini 1 ayat 6. Ini sesuai kepercayaan saya ya, seperti Iya. seperti yang kalian bilang, jika ini doktrin, biarlah ini menjadi doktrin kepercayaan saya. Biarlah kepercayaan kalian Al-Qur'an, biarlah kalian gitu. Isinya bentar. Ini dia dalam Ibrani 1 ayat 6. Isinya bentar, mana ini? Sorry ya. Alkitabnya digital. Silakan. Panjang banget ini. Dan ketika ia membawa pulang anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Gitu. Tuhan sebenarnya sudah menyuruh kita itu untuk menyembah dia. Menyembah artinya apa? Menuhankan dia. Ini kepercayaan aku ya teman-teman. Kalau kalian punya kepercayaan kalian sendiri, itu terserah kalian. Jika kita beda isinya, ada 3 poin utama yang dinyatakan di ayat ini ya. Anaknya yang sulung ini adalah sebutan teologis, itu artinya Yesus Kristus ya. Yunani protokos di sini bukan berarti dia yang pertama kali diciptakan, melainkan merujuk pada status keutamaan atau ahli waris, bahwa dia itu adalah Yesus Tuhan yang saya sembah. Yesus Tuhan di situ. Oke. Sudah? Oke. Jadi kalau Anda lihat original teksnya di situ, secara tradisi proskuneo, penghormatan. Jadi seluruh malaikat menghormat kepada Yesus, bukan menyembah. Proskuneo, menghormat, sebagaimana malaikat menghormat kepada Adam. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Diajaklah kemudian malaikat untuk memahami Adam adalah khalifah. Hormatlah kalian, sujudlah menghormat kepada Adam. Sama, itu yang pertama. Yang kedua, adik, sampai detik ini gereja-gereja, bahkan profesor pakar Bible tidak tahu siapa penulis buku Ibrani ini. Nggak ada yang tahu. Tanya pendeta besok, siapa penulis Ibrani? Nggak ada yang tahu. Seketika buku itu diloloskan pada saat pengkanonan kitab. Kenapa diluluskan? Karena buku ini seirama dengan kepercayaan orang Roma Yunani, tidak bertolak belakang. Lain dengan buku Filipus, Injil Filipus, Injil Maria, itu ditolak semua. Barnabas ditolak, tapi Ibrani diterima. Kenapa diterima? Karena sesuai dengan imannya orang Roma Yunani. Padahal tidak diketahui siapa penulisnya. Berarti abang menyatakan bahwa Alkitab salah. Itu benar, tapi tidak ditahu siapa penulisnya, dan Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap buku-buku itu. 4 kitab kanonik Yesus tidak kenal. Surah-surah Paulus Yesus tidak berikan legitimasi. Ibrani Yesus tidak mengenal itu. Tiba-tiba saja dijadikan sebagai panduan kepercayaan. Yesusnya tidak memberikan legitimasi. Jadi kalau mau dikatakan Kristen ini pengikut Yesus agak berat, karena buku yang dijadikan sebagai panduan adalah buku yang berbeda dengan buku yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Gitu. Jadi yang pertama tadi proskuneo, itu penghormatan seperti cium tangan. Proskuneo bukan berarti menyembah, menghilangkan, menjadikan Yesus itu sebagai sembahan. Kenapa? Karena Yesus sendiri ketika di dunia, dia sibuk menyembah kepada Tuhan. Begitu. Saya tidak menyatakan kalau Al-Quran salah ya. Tapi Al-Quran ini awal mulanya bagaimana diciptakan? Siapa yang menulis Al-Quran? Oke. Jadi Al-Quran itu tidak diciptakan. Al-Quran itu Roh Kudus yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, memasukkan Al-Quran itu ke dalam hatinya, dalam isi hatinya, lalu kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabatnya, sahabatnya menghafalkan kemudian. Jadi Quran itu tradisinya dari Nabi Muhammad lalu dihafalkan, belakangan baru dituliskan berdasarkan hafalan. Tidak sama seperti Bible, maaf, mereka Bible ini ditulis berdasarkan hasil penyelidikan, kesaksian-kesaksian orang. Makanya ceritanya itu bersusun dari pembukaan, kemudian inti, isi, kesimpulan, dan seterusnya. Kalau Al-Quran tidak acak dia. Kenapa? Apa yang dilakukan Nabi Muhammad, apa yang dihadapi Nabi Muhammad, datang petunjuk, ilham, lalu dihafalkan. Kalau Bible tidak dihafalkan, karena entah kenapa nggak dihafalkan. Begitu deh. Jadi Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian seperti Lukas, mengumpulkan kesaksian habis itu dicatat. Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad apa yang datang padanya, ilham, disampaikan kepada kaumnya, umatnya, dihafalkan kemudian. Jadi yang Itulah. nulis Nabi Muhammad ya? Enggak, Nabi Muhammad enggak menulis. Justru dari sini saya makin yakin, karena justru dari Alkitab itu kita mengetahui Tuhan bahkan dari kesaksian orang-orang yang benar-benar sudah mengalaminya gitu. Oke. Nabi Musa, siapa saksi Nabi Musa?
ketika dia menceritakan tentang Abraham. Justru saat itu saksinya ya pengikut-pengikut dia. Nah, di mana tertulis? Sama kalau begitu, saksi dia Nabi Muhammad, oh berarti murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, sejazirah Arab sampai hari ini 1400 tahun silam tidak berubah turun-temurun. Mereka bersaksi Nabi Muhammad itu Nabi Rasul, Al-Quran itu kitab suci dari langit. Nah, bagaimana dengan Lukas Markus, orang Yahudi tidak percaya sampai hari ini? Kitabnya orang Kristen katanya diwahyukan di Yerusalem. Orang Yerusalem sendiri tidak menganggap buku Perjanjian Baru itu kitab dari Tuhannya mereka. Kenapa? Kan itu cuma catatan-catatan orang. Jadi kedudukan Bible itu sama seperti hadits di dalam Al-Quran. Bahkan hadits lebih tinggi. Kenapa? Hadits itu nyambung sampai ke Nabi Muhammad. Sedangkan buku Lukas, Markus, Matius itu tidak nyambung sampai ke Yesus. Yesus tidak mengenal buku-buku itu, tidak mengenal kemudian penulisnya, tidak mengenal kemudian periwayat, atau tidak mengenal kemudian penyampai daripada berita itu kepada Lukas. Begitu adik. Banyak kesaksian, tapi kalau ditanya siapa nama saksinya, nggak ada gereja bisa menyebut saksi itu, nggak ada. Nggak ada. Cuman mengatakan banyak orang menyaksikan, banyak orang menerima, banyak orang melihat. Banyak orang itu siapa? Nggak ada satupun manusia bisa menyebutkan namanya. Cuman dicatat banyak orang menyaksikan Yesus terangkat ke langit. Siapa banyak orang itu? Ya cuman ditulis aja begitu. Tapi nggak ada satupun manusia yang bisa disebutkan namanya di sana. Dan kalaupun ada disebut namanya, apa kesaksiannya? Ya nggak ada juga. Cuman penulis doang yang menulis. Begini. Kesaksian orang itu apa? Ya nggak ada. Cuman Lukas dan teman-temannya yang menulis. Dan mereka, asal adik tahu, para penulis Bible itu tidak pernah sadar kalau buku yang mereka tulis ini kelak akan dijadikan sebagai kitab suci oleh sebuah agama. Mereka hanya menulis tok, tapi tidak pernah bermimpi kalau kelak bukunya ini akan menjadi kitab suci. Tanya aja pendetanya kalau nggak percaya. Makanya banyak Injil-Injil yang ditolak oleh gereja karena tidak sesuai dengan kepercayaan orang Roma sebagai Kristen mula-mula. Nah, kenapa 4 ini lolos? Karena iman mereka cocok dengan ini, di mana mereka sebelum ada Yesus mereka sembah, terlebih dahulu mereka sudah menyembah dewa Hercules, dewa Zeus, Agnostos Theos. Mereka tinggal menggantikan Zeus menjadi Yesus. Patungnya Zeus dirubah menjadi patungnya Yesus. Itu aja yang diganti. Tiba-tiba muncul diprotes sama Protestan, turun-temurun muncul Advent, Mesianik dan seterusnya. Yesus sendiri orang Yahudi detik ini tidak percaya Kristen. Malah kalau Kristen ke Yerusalem itu maaf diludahin di sana. Nggak dianggap. Jadi bagaimana mungkin sesuatu yang tidak berkesinambungan dengan asal usul sebuah agama tersebut ya bisa saya percaya? Saya nih nggak mungkin. Saya mengatakan diri saya Islam, Nabi Muhammad, sementara tempat Islam lahir tidak Islam orang di sana. Berarti saya mimpi. Halu saya berarti. Saya pengikut Nabi Muhammad. Orang di Arab tidak ada pengikut Nabi Muhammad. Malah kok ditanya, kau kenal Nabi Muhammad? Enggak, siapa itu? Kan enggak enak, cuman di masjid Indonesia aja yang mengenal Nabi Muhammad. Di asal usulnya katanya dari Arab, dari Mekah. Begitu saya ke sana, saya malah diludahin sama orang Mekah. Siapa Nabi Muhammad? Apa itu Quran? Apa itu Islam? No. Di sini bukan itu. Nah, sama lah Kristen sekarang kalau ke Yerusalem, cari Yesus di sana, nggak ada yang tahu. Cuman segelintir orang doang di pinggiran-pinggiran Yerusalem. Malah yang berkuasa di sana itu ya Masjidil Aqsa. Orang Islam malah yang lebih banyak di sana dari Kristen. Padahal Yesus katanya orang situ, murid-muridnya orang situ. Tapi kok besarnya di Roma? Itu dia. Bukan besar di asal usulnya. Dan yang paling terpenting adalah kenapa Kristen ini tidak bisa berkembang di tanah tempat kelahiran para nabi. Itu yang selalu aku tanyakan. Tapi Islam berkembang di tanah tempat nabi lahir. Tapi Kristen cuman mana? Belanda, Amerika, Inggris, cuman di situ doang. Benua lain dari tempat para nabi. Aneh kan? Aneh. Tapi ajarannya baik, mengajarkan kasih, sopan, bagus ajarannya. Tapi kan bagus belum tentu benar. Sama agama-agama lain juga mengajarkan kebaikan dan seterusnya. Sekira begitu, adik.